Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara memasang TWRP atau custom recovery dan melakukan root di HP Xiaomi Redmi 5 Plus. Oke, sebelum kita ke tutorialnya, bagi teman-teman yang belum subscribe atau yang baru bergabung dengan channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mendapatkan update video terbaru dari channel ini. Oke, sebelum kita melakukan atau memasang TWRP, jangan lupa teman-teman untuk mengaktifkan opsi pengembangnya terlebih dahulu. Oke, di sini saya lihat tentang ponsel, teman-teman bisa saksikan atau bisa lihat tipe HP yang saya gunakan, Redmi 5 Plus dengan Android dan versi MIUI seperti yang teman-teman lihat di layar. Bagi teman-teman yang belum mengaktifkan opsi pengembangnya, silahkan klik di versi MIUI-nya sebanyak 7 kali, lalu otomatis opsi pengembangnya akan aktif, dan jangan lupa aktifkan USB debugging sama OM unlock-nya. Nah, di sini juga yang terpenting, HP teman-teman sudah dalam keadaan perangkat sudah terbuka atau unlock bootloader. Jadi bagi teman-teman yang ingin memasang TWRP ataupun melakukan modifikasi root di ponselnya, harus melakukan unlock bootloader terlebih dahulu. Itu syarat utamanya. Oke, sekarang kita akan pindah ke laptop untuk mempersiapkan bahan-bahan yang kita butuhkan. Di sini kita butuh Magisk untuk melakukan root dan file TWRP-nya, serta minimal ADB Fastboot bagi teman-teman yang belum menginstal minimal ADB Fastboot di laptop atau komputernya. Kita butuh dua bahan TWRP dan Magisk-nya untuk kita copy ke ponsel kita masing-masing. Untuk ke minimal ADB Fastboot-nya tidak usah di copy karena itu kita akan install di laptop. Untuk bahan-bahannya nanti saya akan sediakan linknya di kolom deskripsi video, jadi teman-teman bisa langsung download file atau bahan-bahannya. Oke, ini saya akan copy bahan-bahannya. Kita pastikan di luar folder saja agar mudah untuk menemukan. Nah, setelah bahan-bahannya kita copy, lalu kemudian kita ekstrak dulu file TWRP-nya. Nah, ini file hasil ekstrakan TWRP-nya. Kemudian bagi teman-teman yang belum menginstal minimal ADB Fastboot di komputernya, langsung saja diekstrak filenya. Setelah diekstrak, kita buka folder hasil ekstrakannya. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa klik kanan di bagian setupnya ini, kemudian run as administrator. Nah, di sini teman-teman tinggal klik next saja, karena di sini saya sudah menginstal minimal ADB Fastboot-nya, maka saya batalkan saja. Setelah itu kita buka file hasil ekstrakan TWRP-nya tadi.
Nah, yang ini kita akan pindahkan ke folder hasil instalan dari minimal ADB Fastboot-nya. Biasanya letaknya di folder di disk C. Teman-teman cari saja. Oke, kita akan letakkan di sini. Kita copy. Nah, ini file hasil ekstrakan TWRP-nya tadi kita pindahkan di sini. Yang ini filenya ekstensinya .img. Setelah itu di dalam folder ini kita tekan shift di keyboardnya, lalu kita klik kanan untuk menjalankan minimal ADB-nya. Nah, di sini teman-teman pilih command Windows here, maka jendela minimal ADB Fastboot-nya akan terbuka. Nah, seperti ini. Untuk mengecek apakah ponselnya sudah terhubung atau belum, kita ketikkan saja di sini ADB devices, lalu kita akan menekan enter. Maka akan keluar kombinasi huruf dan angka di sebelah kiri. Nah, ini menandakan ponselnya sudah terhubung. Setelah itu kita akan masuk ke fastboot mode dengan mengetikkan perintah adb spasi reboot spasi bootloader, maka otomatis ponselnya akan masuk ke mode fastboot. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan cek sekali lagi apakah ponselnya masih dalam keadaan terhubung dengan mengetikkan fastboot spasi devices. Nah, ini ponselnya masih terbaca di minimal ADB-nya. Sekarang kita akan install TWRP-nya dengan mengetikkan perintah fastboot spasi flash spasi recovery. Ini teman-teman bisa lihat perintahnya fastboot spasi flash spasi recovery, lalu kemudian diikuti nama file TWRP-nya. Karena di sini nama file TWRP-nya recovery, maka kita tuliskan recovery, kemudian tambahkan .img. Lalu setelah itu kita tekan enter. Nah, di sini sudah ada tulisan finish, berarti TWRP-nya sudah selesai terpasang. Oke, kita lepaskan dulu kabel USB-nya, lalu kita akan coba masuk ke mode TWRP dengan menekan tombol volume atas dan tombol power secara bersamaan. Kita tahan agak lama untuk masuk ke TWRP-nya. Kita tahan. Nah, kalau sudah muncul logo Mi-nya, boleh kita lepaskan. Nah, ini ponselnya sudah masuk ke TWRP Orange Box versi 3.2.3. Jadi TWRP yang saya gunakan ini adalah TWRP Orange Box. Kemudian di sini
kita akan install TWRP nya sekali lagi yang sudah kita copy sebelumnya. Kita install TWRP yang versi zip-nya. Nah, ini filenya. Kita pilih filenya, lalu kita swipe ke kanan. Dan setelah TWRP-nya ini diinstal, maka otomatis ponselnya akan booting ke mode recovery sekali lagi. Kenapa kita melakukan install TWRP-nya lagi? Terkadang apabila kita tidak install yang versi zip-nya itu, setelah HP restart, maka biasanya atau kadang-kadang ponselnya akan balik lagi ke recovery bawaannya. Jadi itulah alasannya saya melakukan atau menginstal TWRP yang versi zip-nya ini, supaya tidak balik lagi ke recovery bawaan ponselnya. Kemudian kita akan melakukan root. Kita akan install file Mage's-nya, file root-nya. Kita pilih install, lalu kita cari file Mage's-nya ini. Setelah itu kita swipe ke kanan. Maka otomatis proses pemasangan atau root pada ponselnya ini sedang berjalan. Kita tunggu saja. Sampai ada tulisan done, baru kita reboot ponselnya. Kita tunggu dulu. Ini prosesnya tidak sampai 1 menit. Nah, sepertinya prosesnya sudah selesai. Nah, itu teman-teman bisa lihat sudah done. Sekarang boleh kita reboot ponselnya. Ini proses booting ponselnya. Kita tunggu saja sampai dia ke tampilan menu. Ini sedang loading Android. Apabila proses rootnya berhasil, maka akan ada APK Mage's-nya akan muncul di menu ponselnya. Apabila APK Mage's-nya tidak muncul, maka teman-teman bisa melakukan install APK Mage's Manager-nya secara manual. Nah, ini sudah muncul. Kita coba buka Mage's Manager. Oke, ini kita sudah berhasil melakukan root dan sekaligus juga memasang TWRP pada HP Xiaomi Redmi 5 Plus ini. Oke, demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.